Hastifine Dewi. Oke, jempol oke. Apa yang akan kita lakukan jika tiba-tiba ketemu dengan ular? Biasanya auto ketakutan. Bagi orang awam, respon seperti ini tentu wajar saja, mengingat ular tergolong hewan berbahaya. Selain takut, biasanya kita juga bingung mau ngapain setelah ketemu dengan ular. Beda halnya dengan sekelompok anak muda yang tergabung dalam RRS, Reptile Rescue Semarang. Mereka justru sangat suka jika ketemu dengan ular atau reptil lainnya, karena memang mereka pecinta reptil. Selebihnya, mereka adalah relawan yang siap diakses masyarakat untuk melakukan rescue, penyelamatan, atau evakuasi jika menemukan ular, biawak, dan lain-lain di rumah, kantor, sekolah, atau dimanapun. Untuk mengenal lebih dekat RRS Reptile Rescue Semarang, simak laporannya dalam liputan khas TV NDW. Ya, sekarang kita sedang bersama teman-teman dari RRS Reptile Rescue Semarang. Nah, ini pasti orang-orang terpilih, ya. Orang-orang hebat, nah. Orang-orang yang tidak sembarangan. Loh, kenapa? Karena dia akan bergaul dengan reptil yang kita nggak pernah menduga. Karena namanya hewan, sejinak apapun pasti kalau muncul kehewanannya pasti ada sesuatu. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih banyak dengan teman-teman ini terkait dengan apa itu RRS dan untuk menjadi semacam edukasi buat semuanya, apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa diambil ilmunya dari komunitas yang satu ini. Baik, sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan 3 cowok ganteng ini, ya kan? Karena nggak ada yang cantik, semuanya ganteng, ya kan? Langsung saya pengen kenal yang paling kiri. Siapa namanya, Mas? Nama saya Happy. Happy ya. Pakai asmara nggak? Oh enggak ya, oke, Happy toh ya. Yang paling tengah saya udah tahu karena baru saja kenalan ya. Namanya Mas Warto. Nah, ya. Apa kabar Mas Warto ya? Keren ya. Kemudian juga yang satu masih pakai scuba, nanti scubanya dibuka saja, namanya Perwira ya. Ya, berarti Mas Perwira ini bukan Bintara dan juga bukan Tamtama, tapi Perwira ya. Baik, RRS Reptile Rescue Semarang. Ini mungkin saya mau tanya, ini konsep dari RRS ini apa? Yang mau jawab siapa dulu, monggo silakan. RRS itu tujuannya untuk mengurangi konflik antara reptil dengan masyarakat, mana ini kan tidak bisa dihindari antara manusia, meskipun di perkotaan masih banyak yang bersarang di plafon, di selokan, dan lain-lain. Nah, ini RRS sendiri tujuannya untuk itu meminimalkan antara gesekan antara reptil dengan manusia, biar tidak ada korban antara manusia dengan reptil. Contohnya ada yang takut dengan ular, ada yang takut dengan biawak, seperti itu, Mas. Ya, ini didirikan kapan Mas Fira, RRS ini? Kalau tepatnya itu tahun 2017. Oke. 2017 untuk bulan dan tanggalnya itu saya lupa. Oke, baik. Intinya sudah sekitar 3 tahun ya. Iya. Baik. Dari 3 tahun ini rescue yang sudah dilakukan, teringat sudah berapa kasus gitu? Wah, kalau berapa ya? Kalau saya sendiri hampir setiap hari ada. Bahkan ada yang menghubungi tengah malam, itu harus siap sedia 24 jam. Siapa yang terdekat, di situ yang meluncur ke TKP. Ada sekitar berapa? 50-an ada sih. 50 kasus ya. Ya. Kalau RRS berapa anggotanya, Mas? Kalau RRS sendiri itu ada 20-an ada. 20 ya. Dan itu dan tersebar di tiap kecamatan di Semarang sih. Oke, baik. Jadi sifatnya lokalan area gitu ya. Baik. Ya, Mas, orang bisa bergabung di RRS ini kan tentu pengetahuannya tentang reptil kan harus keren ya kan. Satu itu, kemudian punya ketertarikan yang tinggi, termasuk juga ya wani, kan harus berani. Mungkin saya minta komentar dari Mas Warto. Ya,
silakan Mas. Itu bagaimana terkait dengan bagaimana RRS ini harus didirikan kemudian orang-orang yang menjadi relawan-relawan di sini? Kalau untuk di RRS sebenarnya itu apa? Kita tidak perlu punya skill dulu, tapi yang penting kita cinta reptil dulu, dan satu kita punya apa? Pemikiran dan apa? Tujuan yang sama, mau membantu masyarakat yang rumahnya kemasukan ular atau kemasukan binatang reptil. Sebenarnya di Semarang itu banyak sekali komunitas reptil, apalagi anak-anak reptil di Semarang itu sebenarnya banyak banget. Cuma apa untuk menuju ke rescue kadang masih sedikit relawannya ya Mak. Makanya kita bentuk ini apa, sebuah komunitas RRS Reptil Rescue Semarang itu sebenarnya khusus relawan. Jadi orang yang mau bener-bener ya mereka hobi reptil, kita rangkul kalau bisa masuk ke RRS, bisa membantu masyarakat yang rumahnya kemasukan ular gitu. Jadi nah dari situ kita nggak cuma apa ambil dari apa anak reptil aja. Kalau ada kayak Mas Epi ini sebenarnya dia bukan anak reptil sebenarnya, cuma karena kemauan dia belajar untuk menjadi apa anak reptil ya kita gandeng, ayo waktu kita rescue kita ajak, kita ajari, kita bimbing, kita kasih edukasi, oh gini loh enggak terus kita langsung ajak rescue, ada ular berbisa kita lepas suruh dia nangkep itu enggak, kita bimbing dulu pakai ular yang aman. Apalagi kalau ada piton atau gimana masuk rumah, ada biawak masuk rumah, kita serahkan ke dia, coba kamu rescue itu tangani dengan baik. Nah, kalau untuk ular yang berbisa seperti insularis, albulabis, kobra yang sering masuk rumah apalagi di wilayah Semarang ini, yang menangani kalau bisa kita. Dan kita dari RRS juga seminimalisir mungkin kontak langsung dengan ular tersebut. Jadi kita tidak mau lah apa Beresiko gitu ya? Ya beresiko tinggi, kita tidak mau gaya-gayaan seperti yang lain, wah free handle ular kobra langsung ditangkap pakai tangan gitu, kita ada. Sebenarnya bukan kita takut, cuma kita mengantisipasi kontak. Kan nggak lucu juga dong kita nyelamatin orang yang rumahnya kemasukan ular supaya orang itu tidak kegigit, Kitanya malah selamat ya? kegigit, kita kan juga apa malah lucu kayak gitu, malah kita yang jadi korban. Oke, Mas Warto, tadi disebutkan bahwa ketika rescue itu meminimalisir kontak dengan reptil, ya, terutama yang berbisa. Nah, tentu ini pasti butuh alat bantu ya, Mas ya. Iya. Nah, itu bisa dilanjutkan Mas Warto ceritanya, monggo. Kalau kita rescue minimal kita punya hook. Hook itu seperti apa? Alat bantu kita untuk mengambil ular. Jadi semacam kayak cangkolan. Oh, yang kayak ganco itu ya? Iya, kayak ganco itu kayak orang pemulung gitu loh, kayak gitu. Terus yang kedua itu ada grab stick. Grab stick itu semacam pencepit yang panjang kurang lebih 80 sampai 1 meter. Itu bisa kita gunakan untuk ular-ular tertentu yang larinya apa cepat kayak kobra kayak gitu. Nah, setelah kita apa tangkap, kita masukin ke kantong. Kalau sudah selesai rescue, kita tidak pulang gitu aja. Kita juga duduk sebentar, kasih edukasi ke orang rumah tersebut bagaimana cara tips-tips mengantisipasi agar ular tidak masuk rumah, atau gimana caranya. Kan tidak mungkin orang tersebut sudah menyediakan hook atau stick. Nah, kita kasih edukasi bahwa pakailah alat-alat yang ada di sekitar rumah seperti ikra, sampah, bisa juga pakai sapu. Nah, itu sebenarnya alat-alat yang sepele yang pasti ada di rumah, itu yang bisa kita gunakan apa untuk menangkap ular tersebut. Nah, nanti kalau sudah ketangkap aman, mereka menghubungi kita bisa ambil ke sana. Dan untuk pencegahan ular tersebut masuk rumah itu kita bisa kasih karbol di apa depan rumah, jadi karbol tanpa air gitu. Sebenarnya ular tuh nggak takut sama garam atau sama apa ijuk, itu hanya sebuah mitos. Oh, mitos ya, tapi faktanya agak gitu ya? Faktanya nggak kayak gitu. Oke. Kita kalau membuktikan juga
bisa waktu edukasi kita selalu kasih contoh tersebut. Mereka lebih takut ke hal bau-bauan yang menyengat seperti Nggak suka ya? Iya, nggak suka. Ya, Mas. Tadi disebutkan di awal kan memang masih banyak di Semarang ya. Ada ular terutama yang kalau biawak sih mungkin tidak terlalu menakutkan ya. Banyak orang takutnya kan ke ular. Nah, ini sebetulnya tempat-tempat seperti apa di Semarang yang banyak tahu-tahu ular pada muncul ke pemukiman gitu, Mas? Kalau di Semarang itu masih banyak, apalagi wilayah seperti daerah Sayung, terus Buja, Demak itu kan masih banyak tempat yang rumput atau kayak kebun gitu ya. Kebun gitu ya. Itu yang jadi tempat sembunyi ular. Nah, kenapa ular itu masuk rumah? Sebenarnya ular masuk rumah itu karena dia mencari makan atau mencari tempat yang lebih lembab untuk dia bersarang atau bersembunyi ya gitu. Oke, ular tuh lebih senang di tempat yang tadi lembab, Ya, terus gelap gitu. tempat yang gelap dan jarang banget dilalui orang. Jadi kalau di Semarang masih nyimpen barang-barang tumpuan yang nggak berguna kayak genteng ditumpuk-tumpuk, terus kayu-kayuan yang nggak dipakai masih menumpuk di sekitar rumah, itu sebaiknya dibersihkan karena itu juga Potensial jadi tempat gitu ya? Jadi tempat sembunyi ular. Oke, berarti ini bicara sederhananya kita ini harus resian ya, Mas ya? Iya. Jadi barang-barang yang tidak berguna mohon dihindarkan. Nah, apakah juga karena habitatnya terganggu sehingga ular pada datang ke rumah kita gitu? Mungkin ada yang bisa menambahkan, Mas Happy atau Mas Fira? Mas Happy mungkin? Ya, habitat ular mungkin terganggu karena pembangunan masyarakat. Ditebangnya hutan, dibabatnya lahan, itu sangat mengganggu sekali ular. Sehingga pada keluar gitu ya? Iya. Ya, Mas Fira mungkin menambahkan terkait dengan apakah karena habitatnya diusik tadi kemudian ular pada mencari perlindungan ke tempat lain gitu? Ya itu salah satunya sih, tapi ada yang lebih penting yaitu pemangsa ular itu kan ada garangan, terus biawak, nah itu pada diburu Di komoditi ya? ya. Oke. Itu kan biawak makanannya kan telur ular, terus baby ular. Nah, kalau mereka diburu, nah itu jadi telur menetas, terus jadi overpopulasi dan akhirnya makanan di luar sana udah nggak tersedia, terus pindah ke pemukiman yang banyak sampahnya. Oke, berarti baik makanan ularnya terbatas di habitat dia, atau juga pemangsanya ular yang juga banyak kita ambil gitu ya. Barangkali menjadi catatan. Baik, saya pernah mendengar juga karena gara-gara pemangsa ular ini banyak diburu sehingga ular menjadi bertumbuh kembang cepat sehingga dia butuh juga tempat untuk mencari seperti itu. Baik, tadi Mas Warto juga menyebutkan bahwa RRS ya, Reptile Rescue Semarang ini adalah relawan. Bayangan saya kalau relawan itu kan sosial, Mas. Gratis toh, Mas. Nah, ini gimana penjelasannya, Mas Warto? Itu kalau RRS itu kita memang sebenarnya kita layanan gratis. Jadi kita kalau ada panggilan urgent, Mas, ini ada ular masuk rumah saya, kita cari yang relawan terdekat biar cepat kita rescue. Nah, kita tidak minta biaya. Ya ada pun sih tuan rumah yang memberi sedikit biaya lah, sedikit tip lah untuk relawan. Mas, ini sebagai tanda terima kasih lah. Itu tidak terus semerta-merta kita tolak. Kalau memang orang itu ngasih ya kita terima ya. Terima sebagai apa? Itu nanti kita kumpulkan sebagai kas. Kalau misalnya kita ada korban yang tergigit ya sedikit banyak kita bisa bantulah, atau kita bisa gunakan untuk riwa-riwi, atau kita operasional lah ya. Operasional untuk di dalam RRS sendiri kayak gitu. Ya, jadi prinsipnya RRS ini adalah sosial. Relawan tidak minta bayaran, tidak narif, tapi ketika diparingi diterima. Iya. Nah, oke, baik. Clear ya.
Baik, kita lanjutkan obrolannya. Nah, terkait dengan reptil, ini mestinya yang direscue kan nggak hanya ular ya Mas ya? Iya, tahu. Mungkin ada juga mencawak atau biawak atau mungkin yang lain biasanya apa Mas? Kalau yang ada kasusnya, pernah ada kasusnya gitu? Kalau kemarin sih ada laporan itu keralian masuk ke pemukiman. Kalau kera itu kan apa ya, ya bisa sih bisa, tapi kan agak sulit. Kalau nggak ditembak mati ya bius. Kalau harus ngajar-ngajar kan susah. Oke, ya karena ini saya bayangkan ular ini kan rata-rata yang masuk ke pemukiman itu yang berbisa atau yang enggak Mas? Kalau yang ditemukan kasus di Semarang ini? Kalau di wilayah Semarang sih kebanyakan yang berbisa, yaitu apa? Berbisa kadar seberapa? Berbisa tinggi. Tertinggi, ya. Itu jenisnya seperti Trimeresurus insularis, itu yang orang awam tahu ular hijau ekor merah. Itu sering banget orang mendapati masuk rumah, malah sampai kadang masuk di halaman rumah itu udah biasalah. Kalau memang rumahnya masih banyak perkebunan atau pinggir-pinggir masih banyak lahan kosong. Pernah kita malah sampai sempat masuk ke hotel itu yang lantai berapa ya, sekitar 8 atau 10 ya, itu di Gumaya Tower itu ada laporan ular masuk sampai ke atas 10. Di kamar ya? Iya, Oh. di kafe yang paling atas. Itu hijau ekor merah itu seberapa gedenya Mas? Itu Rata-rata? panjang maksimal paling sekitar 1 meter 120 sentian lah sekitar. Diameternya seberapa kira-kira? Sejari? Segini, Oh, gede juga ya? sesapu gede lagi. Oh, gagang sapu ya? Gagang sapu. Oke, itu berbisa tinggi ya? Berbisa tinggi. Mematikan? Dia juga mematikan, cuma untuk apa, korban selama ini belum pernah sih ya yang ada apa gigitan insularis yang mematikan. Cuma paling parahnya terjadi nekrosis. Nekrosis itu pembusukan jaringan. Jadi jaringan yang tergigit rusak. Kayak kemarin pernah ngalami saya sendiri kegigit itu sampai bengkak segini. Jadi dalam waktu 30 menit yang ngegigit sini tuh sudah bengkak. Nah, terus Solusinya gimana Mas kalau terjadi seperti itu? kalau kegigit yang pertama, nah ini informasi penting ya, mungkin bisa kita sampaikan di sini juga. Kalau kita kegigit itu kita harus melakukan imobilisasi dulu. Imobilisasi itu untuk pertolongan pertamanya. P3K ya? Seperti kita lakukan ke patah tulang. Jadi kalau misalkan kegigit sini kasih bidai, bahan yang keras, jangan sampai sendi bisa tertekuk. Terus kita belit pakai semacam tali bisa, kain bisa. Yang penting tujuannya apa? Untuk meminimalisir tangan ini bergerak. Jadi biar supaya anteng terus. Nah, setelah dimobilisasi kita langsung bawa ke rumah sakit. Ya, tadi kan diminta biar jejak ya Mas ya? Iya. Nah, dibidai, dibelit biar jejak. Kenapa nggak boleh nekuk ini? Karena kalau kita lebih sering bergerak, maka itu bisa ular kan masuk di kelenjar getah bening. Kalau kita sering, Bukan di aliran darah ya? bukan. Oke. Kalau kita sering bergerak, dia nanti Kayak dorong. semakin apa bekerja, jadi semakin naik. Makanya kalau kita semakin aktif bergerak, bengkak itu semakin ke atas ya gitu. Itu pergerakan dari mulai katakan tergigit misal di tangan Mas, itu Iya. kesininya tuh butuh berapa waktu normalnya kalau nggak ada Kalau stimuli? normal sekitar 2 jam. Oh, cukup 2 lama jam, ya? Udah, Cukup lama ya. udah mulai pembengkakan. Ya tadi disebutkan kerusakan jaringan, saya bayangkan itu nggak bisa didandani Mas, atau seperti apa kondisinya? Biasanya tuh kalau luka yang sebabkan insularis, dia nekrosis itu pembusukan jaringan. Jadi jaringannya ini nanti rusak dan lama kelamaan apa kulit ini nggak fungsi, jadi bisa rusak. Bahkan paling parah bisa sampai amputasi. Kayak kasus baru-baru ini, baru tadi malam atau kemarin itu ada anak kecil usia 2 bulan tergigit insularis, kalau tidak salah itu tangannya sudah melepuh. Dan pertolongannya harus segera ke dokter, kalau tidak kita apa takutnya fatal lah, soalnya yang jadi korban anak kecil lah. Kita dari RRS bikin relawan ya tujuannya itu supaya meminimalisir kontak antara manusia dan reptil sendiri. Kan sudah banyak banget sih korban snake bite, jadi korban gigitan ular di apalagi wilayah Semarang sudah banyak juga. Nah, kita
meminimalisir itu. Ya, dalam proses rescue reptil yang masuk ke area manusia sehingga dimungkinkan terjadi kontak, ini pasti kan ada hambatan atau ada kendala karena kita kan ketemu dengan hewan ya. Nah, barangkali yang sudah pernah terjadi kasus ini, kendala yang ditemui di lapangan seperti apa dari rescue yang dilakukan RRS ini? Mas Wira mungkin bisa. Kalau saya sendiri sih kan jam berapa terus kapannya kan kita nggak tahu ya. Nah itu waktunya kita tidur, terus sering di kota kan tidak selalu standby di HP. Ya sering kali itu waktunya laporan jam berapa, terus kita lihat jam berapa itu kan udah terlambat, udah agak terlambat. Sudah kadung bubuk cantik ya, udah. nggak langsung mendengar laporan. Bener. Oke. Nah terus waktu udah kami respon, terus sampai sana itu pelapornya udah bilang, Mas ularnya udah dimatiin. Nah itu kan kami kesananya sia-sia gitu. Jadi kalau pesan untuk masyarakat aja, kalau udah melapor tunggu aja kami datang. Nah kalau Mungkin merasa kelamaan kali Mas Wira. ya mungkin bisa jadi sih kalau gitu kan Kadung wedi toh Mas yang di sana kan. dibiarin aja, kalau enggak ya dilihat aja nanti larinya kemana kan kita pasti datang. Terus yang kedua itu kendalanya itu kalau jam malam kan warga masih takut kalau kemalaman kan dikira ada apa-apa gitu. Terus waktu perjalanan juga kan kita bawa hook itu kan dikira kan sajam atau gimana. Itu kan nanti kalau ada ketika ada razia atau apa gitu ya. Itu kan bisa buat kendala itu. Ya, jadi intinya tapi saya kira memang masyarakat mungkin nggak itu ya Mas ya, nggak pernah ketemu ular, ono ini kan wedi loh Mas, ya kan. Jadi kok gitu dilapori suwi kan, ngelapori tengah malam, datangnya mungkin agak pagian, wes kadung selesai Mas. Nah ini saya jadi nangkap, apakah rescue itu artinya berarti menangkap ular dalam kondisi hidup atau terpaksa harus dimatikan atau gimana penjelasannya? Ya Mas Ebi. Rescue itu menurut saya menyelamatkan reptil tersebut. Dengan berarti reptil itu harus diselamatkan dengan kondisi hidup. Bukan hanya reptilnya, manusianya pun juga harus diselamatkan. Oke. Jadi intinya kalau manusia diselamatkan pasti ya, pasti. Kemudian kalau reptilnya sendiri juga diusahakan dalam kondisi hidup itu Mas. Atau kalau terpaksa ya gimana lagi? Ada Mas Warto bisa menambahkan? Kalau untuk pelapor atau masyarakat yang rumahnya kemasukan ular, apabila memang itu membahayakan, memang benar-benar takut, ya kalau mau dibunuh ya silahkan, kita masih memaklumi lah, karena daripada membahayakan keluarga dan menunggu kita datang juga kemungkinan perjalanan entah lama, kendala macet dan sebagainya. Kalau misalkan mau dibunuh ya kita memaklumi. Terus kalau sebisa mungkin kita datang bisa menyelamatkan ular tersebut juga, jadi masyarakat atau warganya selamat, ularnya juga tidak bunuh. Kenapa kita sebisa mungkin untuk tidak membunuh ular? Kalau kita banyak membunuh ular, nanti populasi semacam tikus, hama, perusak padi itu nanti malah populasinya semakin banyak. Kita meminimalisir itulah, jangan sampai populasi tikus membludak gara-gara ular semakin banyak dibunuh. Nah kita rescue ular tersebut, kita tangkap, nanti terus kita bawa ke rumah, nanti kapannya 2 hari atau beberapa kemudian kita rilis kembali, jadi kita lepas kembali ke alamnya, habitatnya gitu ya. Cuma yang jauh dari pemukiman, jadi jangan sampai terus kita lepas tapi sekitar 100 meter ada perumahan atau ada pemukiman warga. Oke, teman-teman, Mas Wira, Mas Warto, dan Mas Happy, yang jadi pertanyaan masyarakat mungkin setelah reptil atau ular itu di rescue terus dipieke, digimanain, kan ada juga mungkin anggapan wah kayak dijual lagi nih. Nah ini mungkin perlu diedukasi Mas, monggo Mas. Ini
juga semacam klarifikasi juga, karena beberapa waktu lalu ada beberapa temen yang kontak saya, wah itu barang rescue dijual gini. Nah sebenarnya mereka nggak tahu apa, kita kalau apa real rescue ular kita pasti rescue, dan nanti adalah videonya beberapa waktu kita rescue apa ular tersebut atau biawak tersebut, nanti kita adalah. Terus untuk sebagian itu memang kita tampung, kita koleksi. Biasanya di sini memang kita sediakan koleksian ular-ular lokal kayak masuk ke pemukiman, kita simpan, kita display di sini. Untuk apa? Ini untuk bahan kita edukasi. Kalau kita dipanggil ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat, kadang ada jumpa warga gitu, rapat RT, kita dipanggil untuk memberikan edukasi. Nah, kita kan perlu ular tersebut untuk contoh realnya, jadi mereka bisa lihat ini loh ularnya Pak kayak gini, ini ular hijau yang berbahaya, yang ekornya merah, ini yang enggak, yang berbisa menengah atau rendah kayak gitu. Kita jadi bisa mencontohkan mereka dengan binatangnya langsung ya kayak gitu. Ya intinya kalau habis rescue tuh terus dijual itu Mas ya. Kita rilis ke apa tempat Habitatnya yang lagi. jauh dari pemukiman warga, jadi habitatnya yang jauh dari rumah warga, terus yang di situ juga ada pakannya dia kayak semacam tikus atau cicak atau katan. Kita tidak mungkin rescue dari sini kita rilis ke sana, ternyata di sana lokasinya gersang, tidak ada makanannya. Ya. Dia akan pergi lagi gitu ya. Kasihan juga nanti ularnya tidak bisa makan, lalu dia kembali ke pemukiman lagi untuk cari mangsa. Ya. Oke, Mas. Sekarang cara paling simpel buat awam untuk mengidentifikasi ular ini berbisa, ular ini enggak tuh paling gampang itu dari mana, Mas? Nah, Mas. kalau Silakan. untuk identifikasi ular kita bisa pakai cara yang apa lama-lama yang kita kenal, yaitu kalau kita lihat dulu fisiknya, kepala segitiga itu kebanyakan dia ular berbisa, tapi juga tidak mematok kemungkinan ada ular yang tidak berbisa, kepalanya apa cenderung ke segitiga. Nah gampangnya ginilah, untuk orang awam nih ya, yang tidak tahu jenis ular itu berbisa atau tidak berbisa, kita ambil simpelnya aja, kita anggap semua ular itu berbisa dan berbahaya. Jadi kita jangan sampai pegang Coba-coba ya. Coba-coba kontak langsung pakai tangan. Kita harus pakai alat, entah itu sapu atau ikra atau apalah, kita gunakan alat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita langsung pakai tangan, itu tidak boleh, kita tidak pernah melakukan. Ya, yang saya pahami sebagai awam, ular itu kan tidak akan menyerang kalau nggak diganggu, Mas. Iya, Nah, itu mungkin Mas Kira bisa memberikan tambahan. Jadi gini, pada dasarnya itu semuanya, bukan cuma ular, bahkan manusia pun kalau dia nggak diganggu nggak bakal menyerang. Jadi kalau misal kita lihat ada ular, oh yaudah jadi aja, jangan sampai ada kontak fisik. Kalau misalkan dia mau diamankan atau mau menghubungi kita ya monggo, tapi jangan sampai ada kontak fisik. Dan terus kalau semisal takut gimana Mas? Ya takut, kalau misal takut, benar-benar takut dan terpaksa bunuh aja, enggak apa-apa. Kita malah menganjurkan barang itu dibunuh. Tidak gini, maksudnya jangan sampai ini lihat di kebun belakang kan ada ular nih Mas, kalau kita bunuh gimana? Itu jangan. Kita boleh membunuh kalau udah masuk ke rumah warga. Oke, sudah membahayakan ya. Ya, Pokoknya kalau dia tidak kita bunuh, malah dia akan membahayakan buat kita gitu ya. Kalau belum masuk rumah, kalau bisa jangan ya. Oke, baik. Jadi tadi disebutkan intinya yang paling gampang, semua ular, nggak peduli mau kepala segitiga, kayak mau kepala kotak, kayak mau bulat, kayak intinya itu dianggap semua berbahaya ya. Jadi ya buat awam seperti itu. Ini bisa menjadi catatan untuk kita semuanya. Nah, tadi kan sudah disebutkan setelah direscue, kemudian sempat kita katakan di apa Mas, transit ya 2-3 hari sebelum dirilis lagi ya. Nah, oke. Setelah itu dilakukan Mas, biasanya itu ngerescue-nya itu ke tempat-tempat yang seperti apa Mas? Rilis. Oh sorry, ngerilisnya ke tempat seperti apa? Jadi kalau saya itu kalau saya dilihat dulu, kalau habis rescue kan mesti kita lihat itu ular sehat apa enggak, dirilis apa enggak. Kalau semisal kita lihat tidak ada penyakit atau luka alam, biasanya kan di alam dia itu
itu apa saingan sama saingannya, itu biasanya ada luka. Nah kalau luka kita obati dulu, di transit itu tadi 2-3 hari, dan nanti dirilisnya kemana, itu ke hutan. Hutan mana? Di Semarang masih banyak hutan. Di mananya tepatnya kami rahasiakan buat mengantisipasi buat perburuan ke sana. Oke, siap. Baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Wato, Mas Surya atau Mas Happy, silakan. Mungkin penambahan aja nih ya, karena komunitas reptil Semarang kan juga banyak ya, kita anulah intinya apa ya, welcome untuk kalian semua yang mau apa gabung atau mau jadi relawan rescue, monggo, karena kita juga butuh bantuan kalian juga sih. Di Semarang masih sedikit orang yang Rescue ya? relawan rescue. Nah, padahal komunitas reptil itu sebenarnya banyak, dan sebenarnya nggak cuma kita sih komunitas rescue, ada komunitas tertentu yang di situ ada beberapa orang memang dibentuk sebagai tim rescue ada. Nah kalau bisa mah kita ya tidak perlu gabung sama kita jadi satu kubu RS, tidak perlu, cuma waktu kita butuh bantuan kita bisa telepon jenengan, kalau bisa jenengan bisa backup dan bisa bantu, kita sangat berterima kasih sekali. Gantian lah ya, Iya. saling sinergi ya. Oke, baik. Mungkin nggak juga dengan instansi, karena yang kita tahu juga di awam biasanya kalau ada ular kan larinya ke damkar nih. Oh, Nah, betul, ini betul, apa iya. sempat pernah kolaps gitu istilahnya, kerjasama gitu. Iya, kalau collab sih kemarin pernah, yang terakhir itu sama damkar sama BPBD itu yang melaporkan ada monyet. Oke. Katanya udah telepon damkar, terus damkar angkat tangan gitu kan, saling bersinergi. Kalau yang ini tidak bisa, yang ini harus Saling membantu ya. ini ada apa ya, sedikit tips buat bukan tips apa ya, buat penanganan biar ular tidak masuk rumah. Jadi yang pertama itu tadi harus bersih dalam arti jangan sampai ada tumpukan kayu atau Barang yang tidak berguna ya. rumah tangga, genteng, itu jangan sampai. Kalaupun ada ya ditata yang rapi, terus kemudian pencahayaan yang cukup, terus lubang-lubang yang dicurigai buat ular bisa masuk itu ditutup aja pakai ram nyamuk itu bisa. Terus pel ubin pakai karbol tanpa air. Kalau campur air itu baunya udah tidak menyengat, karena ular kan mengandalkan penciumannya, penciumannya sama benda panas gitu. TV Dewi. Oke, jempol oke.